Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelas IKA 3C kelompok 2 yang beranggotakan saya Divendra Jambi dengan NIM 334202209 dan rekan saya Fairuza Atar Afisiena dengan NIM 334212008 dan rekan saya Muhammad Haidar Al-Fatin dengan NIM 334212115. Latar belakang dari dataset yang kami ambil yaitu dalam era digital saat ini, pola dan kebiasaan berbelanja konsumen telah berubah secara signifikan. Memahami tren berbelanja menjadi sangat penting bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mengoptimalkan penjualan. Proyek ini bertujuan untuk menganalisis data tren berbelanja untuk mengidentifikasi pola, preferensi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Permasalahannya, bagaimana kita dapat memprediksi jumlah pembelian purchase amount dalam USD yang dilakukan oleh pelanggan berdasarkan berbagai fitur yang tersedia dalam dataset. Pertanyaan bisnis yang pertama yaitu apa karakteristik demografis pelanggan yang paling sering melakukan pembelian. Kemudian bagaimana pengaruh faktor-faktor seperti kategori produk, warna, ukuran, dan musim terhadap jumlah pembelian. Kemudian apakah terdapat pola tertentu dalam metode pembayaran yang digunakan pelanggan. Kemudian bagaimana pengaruh diskon dan kode promo terhadap keputusan pembelian. Dan apakah ada perbedaan yang signifikan dalam pola pembelian antara pelanggan berlangganan dan tidak berlangganan. Yang pertama yaitu kita mengimport Pandas dengan perintah import Pandas SPD, kemudian mengupload file dengan perintah from google.colab import files, upload file, kemudian kita membaca dataset dengan perintah shopping trend df pd red csv, kemudian kita menampilkan beberapa baris pertama dari data dengan perintah shopping trend df height. Di sini muncul beberapa baris pertama dari data yang kita ambil. Nah, kemudian adapun deskripsi statistik dari data, kita menggunakan perintah shopping trends df describe. Di sini menjelaskan ada count, min, std, minimal, maksimal, dan sebagainya. Adapun minimal dari purchase amount yaitu 20 juta, review rating 2.500.000, kemudian preview purchase 1 juta. Adapun maksimal purchase amount-nya yaitu 100 juta, review ratingnya 5 juta, dan previous process-nya 50 juta. Kemudian frekuensi pembelian berdasarkan kategori. Nah, kita menggunakan perintah kategori cons, shopping trend df kategori, value cons, kategori cons. Terdapat pembacaan yaitu kategori clothing itu sebanyak 1.737 item, aksesoris 1.240, footwear 599, outwear 324. Nah, kemudian pembelian berdasarkan lokasi. Adapun hasilnya yaitu di beberapa lokasi terdapat di Montana ada 96 pembelian, California 95, dan sebagainya. Kemudian kita akan memvisualisasikan frekuensi pembelian berdasarkan kategori. Kita mengimport matplotlib terlebih dahulu. Adapun hasilnya yaitu frekuensi pembelian berdasarkan kategori, jumlah pembelian tertinggi yaitu pada kategori clothing yaitu pada angka 1.749, kemudian frekuensi pembelian berdasarkan kategori terendah yaitu pada kategori outwear pada angka 300. Adapun penjelasan dataset yang kami ambil yaitu sumber dataset. Sumber dataset yang kami ambil yaitu berasal dari platform kumpulan dataset yaitu Kaggle.
pada link berikut. Kemudian jumlah recordnya dataset ini memiliki 3.900 record. Nah, adapun fitur-fitur dalam dataset. Dataset ini memiliki 19 fitur atau kolom, yaitu customer ID, age, gender, item purchase, kategori, purchase amount dalam USD, kemudian location, size, color, season, review rating, subscription status, payment method, shipping type, discount applied, promo code used, previous purchase, preferred payment method, dan frequency of purchase. Adapun deskripsi singkat dari setiap fitur. Customer ID yaitu pengenal unik untuk setiap pelanggan. Age yaitu usia pelanggan. Gender merupakan jenis barang yang dibeli. Kategori yaitu kategori barang yang dibeli, misalnya pakaian, alas kaki. Kemudian purchase amount dalam USD, ini jumlah uang yang dihabiskan untuk pembelian. Kemudian location yaitu lokasi pelanggan. Size untuk ukuran barang yang dibeli, color, deskripsi dari warna barang yang dibeli, kemudian season yaitu musim di mana pembelian dilakukan, review rating yaitu peringkat ulasan dari pelanggan, subscription status yaitu status langganan pelanggan, payment method yaitu metode pembayaran yang digunakan, kemudian shipping type merupakan deskripsi dari jenis pengiriman yang dipilih. Discount applied itu apakah diskon diterapkan atau tidak. Kemudian promo code use, apakah kode promo digunakan atau tidak. Kemudian previous purchase yaitu jumlah pembelian sebelumnya. Preferred payment method yaitu metode pembayaran yang paling disukai. Dan frequency of purchase yaitu frekuensi pembelian pelanggan. Contoh data. Yang pertama ini customer ID 1, age-nya 55, gendernya male, item purchase blues, kategori clothes, kemudian purchase amount 53 USD, dan sebagainya. Kemudian location size yaitu ada di Kentucky, location ada di Kentucky, size-nya L, color-nya gray, season winter, review rating 3,1. Adapun subscription statusnya yes. Kemudian contoh data payment method ini contohnya yang menggunakan credit card, shipping type-nya express, discount applied yes, promo code use yes, dan sebagainya. Kemudian contoh dari previous purchase ini ada 14, preferred payment method ada Venmo, kemudian frequency of purchase-nya fortnightly. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan mencoba mengeksplorasi data. Yang pertama, untuk mengetahui tipe data dari tiap-tiap kolomnya menggunakan function datatypes. Terdapat 3 tipe data dari semua kolom. Yang pertama adalah integer, object, dan juga float. Lalu selanjutnya, saya akan mencoba melihat statistik deskriptif untuk tiap-tiap kolom numerik dengan menggunakan function describe. Untuk purchase amount, rata-ratanya ada 59, minimumnya adalah 320, dan maksimumnya adalah 100. Untuk review rating, dengan 3.900 data, itu rata-ratanya ada 3,7. Untuk minimum ratingnya itu ada 0,7, dan maksimum ratingnya ada di 5. Lalu untuk previous process atau proses yang sebelumnya, itu rata-ratanya ada 25, minimumnya adalah 1, dan maksimumnya ada 50 proses. Selanjutnya adalah statistik deskriptif untuk kolom-kolom kategorikal. Yang pertama, untuk kolom gender, yang unik itu ada 2, dan untuk gender sendiri, yang banyak melakukan proses adalah male atau laki-laki. Lalu untuk item proses, itu ada 25 item, dan menjadi top item proses adalah blues dengan frekuensi 171 kali. Lalu untuk kategori, itu uniknya itu ada 4 tipe kategori, dengan top kategorinya adalah clothing. Lalu untuk subscription status, itu masih banyak
orang-orang yang belum subscribe penjualan dengan frekuensi 2.847 non-subscription. Lalu untuk payment methodnya ada 6 tipe. Yang paling banyak adalah credit card dengan penggunaan 696. Lalu untuk diskon applied itu masih banyak yang belum menggunakan diskon sebesar 2.223, dan juga masih banyak juga yang belum menggunakan promo code, itu sebanyak 2.223 juga. Dan untuk preferred payment methodnya itu paling banyak menggunakan PayPal dari ke-6 tipe payment method dengan penggunaan 677. Lalu untuk frekuensi dari pembeliannya itu sendiri itu paling banyak adalah di setiap 3 bulan, itu sekitar 584 kali. Selanjutnya mengecek jumlah nilai unik di tiap-tiap kolomnya. Untuk total data itu ada 3.900. Itu untuk age, lalu untuk umur itu range-nya itu ada 53 nilai umur. Dan selanjutnya saya akan lanjut ke nilai yang hilang atau missing value dari setiap kolom. Bisa kita lihat di sini bahwa tidak ada nilai yang hilang di tiap-tiap kolomnya. Lalu untuk menampilkan data rekor pertama dari dataset, yaitu ada 5 pertama dari dataset dengan customer ID 1 sampai dengan 5. Untuk customer ID 1 memiliki umur 55, 219, 350, 421 tahun, dan 545 tahun. Dan juga untuk 5 data pertama itu bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya merupakan visualisasi frekuensi pembelian berdasarkan kategorinya. Bisa dilihat di sini, yaitu clothing merupakan kategori yang paling tinggi dengan frekuensi pembelian kurang lebih 1.750, dan yang paling dikit adalah outerwear di kurang lebih 300 frekuensi. Lalu selanjutnya ini adalah visualisasi distribusi usia pelanggan, yaitu paling tinggi itu pada rentang usia 60 tahun, dan yang paling rendah itu pada usia 30 tahun. Selanjutnya adalah menganalisis korelasi antara jumlah pembelian dengan fitur numerik lainnya. Seperti contohnya di sini, untuk korelasi customer ID dengan age tidak invalid karena ID tidak berpengaruh kepada umur. Lalu untuk proses amount dan age di sini dia proses amountnya 1, dan untuk review ratingnya review rating berkorelasi dengan previous process berkorelasi rendah. Lalu untuk review ratingnya itu berkorelasinya tinggi. Lalu selanjutnya berikut merupakan heat map korelasi antara tiap datanya. Selanjutnya saya akan mengisi values dari kolom numerik dengan nilai rata-rata dan mengisi facing values dari kolom kategorikal dengan modus data. Dan saya juga akan mengecek duplikasi data dan menghapus duplikasi data sehingga jumlah duplikat itu adalah 0. Dan selanjutnya saya akan menganalisis korelasi jumlah pembelian dari fitur numerik lainnya seperti berikut dengan heatmap korelasinya seperti berikut. Selanjutnya saya akan mentransformasi kode kolom kategorikal ke numerik dengan one-hot encoding. Di sini kolom transformer akan mengaplikasikan transformasi yang sesuai pada tiap-tiap kolomnya. Dan di sini saya membuat pipeline untuk processing, mengaplikasikan transformasi, dan mengkonversi hasil transformasi ke data frame. Di sini ditampilkan beberapa record pertama dari dataset yang telah ditransformasi sebagai berikut. Saya di sini akan mengintegrasikan Spark
Sehingga untuk import Spark-nya lalu menggunakan Spark SQL dan Spark Session. Dan berikut merupakan tampilan skema data frame dari PySpark, yaitu customer ID, age, gender, item, kategori, purchase amount, location, size, color, season, review rating, dan sebagainya. Selanjutnya data cleansing akan dilanjutkan oleh teman saya, Atar. Kita sampai kata cleansing. Yang pertama adalah dari PySpark XPL function, kita mengimport menjadi main and call, lalu mengisi missing values pada kolom numerik dengan main, dan kemudian mengisi missing values pada kolom kategorikal dengan modus. Dan selanjutnya akan mentransformasi dan arrangement. Kita akan mengimport one-hot encoder, string indexer, store assembler, dan mengimport pipeline. Pertama mengidentifikasi kolom kategorikal dan kemudian membuat string indexer dan one-hot encoder dengan nama kolom unik. Kemudian membuat pipeline, dan kemudian kita menampilkan skema data frame setelah transformasi, dan hasilnya seperti berikut: customer ID, no label, true, long, no label, true, gender, item kategorikal, dan kemudian sampai frequency of process encoded. Dan kemudian kita akan menganalisa predictive. Yang pertama adalah pilih kolom fitur yang sudah di encode dan kolom target, dan kemudian menyiapkan data untuk model, terus membagi data menjadi training dan data testing, dan kemudian melatih model regresi menggunakan PySpark ML regression dengan mengimport linear regression, dan kemudian kita mengevaluasi model dan kita akan melihat hasilnya, dan hasilnya seperti berikut. Kemudian kita mengkonversi data frame PySpark menjadi pandas untuk analisis korelasi. Kita memilih kolom numerik untuk analisis korelasi, integer dan float, dan kita menghitung korelasi, dan kita memvisualisasi korelasi, dan hasilnya sebagai berikut. Dan kemudian kita mengisi missing value pada kolom numerik dengan main, kemudian mengisi missing value pada kolom kategorikal dengan modus, kemudian mengidentifikasi kolom kategorikal dan numerik, membuat indexer one encoder dengan nama kolom unik, menghubungkan pipeline, menyiapkan data, mengkonversi, menghitung korelasi, dan kemudian kita memvisualisasi korelasi, dan hasilnya sebagai berikut. Oke, hasil analisis dari tim kami adalah yang pertama, menunjukkan bahwa pelanggan dengan usia 25-35 tahun melakukan pembelian terbanyak, dan kemudian untuk yang kedua adalah kategori produk pakaian memiliki rating ulasan tertinggi, dan yang terakhir adalah diskon dan kode promo signifikan mempengaruhi keputusan pembelian. Untuk kesimpulan dari analisis ini adalah kami berhasil mengidentifikasi pola dan tren berbelanja pelanggan. Analisis ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif, meningkatkan retensi pelanggan, dan mengoptimalkan penjualan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.